hebat seperti dewa perang. Bab 35. Pembaca sayangku, novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di app Vizo. Waktu cari, jangan tambah. Duar. Roket kedua ini juga melewati belakang mobil dan mengenai dinding penahan sebelah kiri. Ledakannya membuat pasir dan batu beterbangan. Meskipun ilmu seni bela diri Derek sangat hebat, tapi tubuhnya tetap terbuat dari daging dan darah. Dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika menghadapi roket musuh. Dia hanya bisa terus berada di dalam mobil. Morgan sudah sangat ketakutan ketika mendengar dua ledakan berturut-turut dari ponsel Leo. Dia segera memberikan perintah untuk menambah kecepatan mobil dan melaju secepatnya karena mengetahui situasinya sangat serius. Pihak musuh datang dengan penuh persiapan. Roket ketiga segera diluncurkan dari hutan sebelah kiri. Pihak musuh telah menghitung kecepatan mobil dan meluncurkan roket ke depan. Roket itu akan mengenai mobil Derek jika kecepatannya tetap seperti itu. Derek adalah musuh nomor satu negara serigala dan satu-satunya target operasi mereka kali ini. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu untuk menyerang kedua mobil lainnya. Pengawal yang mengemudikan mobil bereaksi dengan cepat dan segera menginjak rem ketika melihat roket yang diluncurkan pihak musuh mengarah ke depan. Namun, mobil bergerak terlalu cepat. Mobil tetap bergerak lumayan jauh ke depan meskipun direm mendadak. Roket itu melewati bagian depan mobil yang jaraknya kurang dari 1 meter. Duar. Terdengar suara ledakan lagi. Roket ini meledak di dinding penahan sebelah kanan. Karena saat ini mobil telah berhenti, maka sudah tidak sempat untuk melaju lagi. Gelombang ledakan besar langsung membalikkan mobil Jeep Derek. Derek segera menendang pintu mobil dan berteriak, "Cepat turun!" Setelah itu, dirinya keluar dari mobil terlebih dulu. Karena dia tahu target musuh adalah dirinya, maka dia bisa mengalihkan tembakan musuh dan tidak akan meledakkan mobil Jeep ini lagi. Benar saja. Musuh menembak Derek dengan senapan sniper begitu dia keluar. Responnya sangat cepat. Dia segera bersembunyi di belakang sebuah pohon besar yang ada di sisi jalan. Leo dan pengawal yang mengemudikan mobil juga segera keluar dari mobil ketika melihat Derek keluar. Pengawal kedua mobil lainnya langsung berhenti ketika melihat Derek diserang. Mereka berlari ke arah Derek untuk melindunginya. Derek adalah pilar negara naga sehingga mereka tidak ragu untuk mengorbankan nyawa mereka demi melindunginya. Semuanya pergi. Jangan ke sini. Derek berteriak dengan panik ketika melihat Leo dan para pengawal lainnya berlari ke arahnya tanpa ragu. Hari ini adalah hari kebahagiaannya dan dia tidak ingin ada prajurit yang menjadi korban. Jika tidak, maka hari bahagia ini akan menjadi hari kematian orang. Dia pasti akan merasa sedih jika ada orang yang menjadi korban demi melindungi dirinya. Selain itu, dia juga akan membatalkan pernikahan. Namun, Leo dan pengawal lainnya tidak mungkin mendengarkan perintah Derek lagi. Mereka hanya ingin melindungi Derek sehingga tetap terus berlari ke arahnya. Mereka telah mempersiapkan tubuh mereka untuk menghadang peluru yang mengarah pada Derek. Sebenarnya pohon tempat Derek bersembunyi tidak aman dan tetap bisa terkena tembakan musuh karena ada musuh di kedua sisi gunung. Tidak ada tempat bersembunyi di jalan raya. Musuh mempunyai roket sehingga mobil Jeep tidak bisa dipakai untuk tempat perlindungan. Derek berlindung di samping pohon ini karena tidak punya pilihan lain. Situasinya sangat berbahaya. Pada saat ini, senapan sniper pihak musuh ditembakkan ke arahnya lagi.
Derek segera berlari keluar dari sisi pohon sewaktu dia mendengar suara angin. Peluru senapan sniper langsung menembus pohon di mana Derek berlindung tadi. Untung saja Derek berlari dengan cepat. Jika tidak maka akan sangat berbahaya. Rentetan serangan senjata segera menyerbu Derek begitu dia berlari keluar dari pohon. Leo dan lainnya kaget ketika melihat situasi ini. Mereka segera berlari ke arah Derek dengan kecepatan penuh. Hati-hati Jenderal Derek. Pengawal yang berlari paling depan segera melompat ke arah Derek ketika melihat peluru yang terbang ke arahnya. Ketika pengawal ini berada di samping Derek, peluru itu terbang ke arah kepalanya. Episode sebelumnya. Bab 34. Episode berikutnya. Bab 36. Seperti Dewa Perang. Bab 36. Dor. Suara tembakan pun terdengar. Kepala seorang pengawal yang mengabaikan segalanya dan bergegas ke depan Derek untuk menghadang peluru seketika langsung berlumuran darah. Darah telah menodai separuh wajahnya. Tapi dia malah baik-baik saja. Jenderal Derek, kamu. Pengawal yang bernama Budi Zhao ini membuka matanya dan terkejut saat melihat lengan kanan Derek Xiao yang sudah berlumuran darah. Pada situasi kritis tadi, Derek dengan sangat cepat mengulurkan tangan kanannya untuk menghadang kepala pengawal ini. Dia menggunakan lengan kanannya sendiri untuk menghadang peluru demi pengawal ini. Peluru menembus lengan kanannya dan darah memercik ke wajah pengawal ini. Dia selalu memperlakukan prajuritnya seperti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa melihat seorang pengawal mati mengenaskan di depannya? Apalagi hari ini adalah hari istimewanya. Dia tidak ingin melihat satu prajurit pun berkorban untuk dirinya. Budi tercengang saat melihat Jenderal Derek, seorang pelindung negara yang berstatus tinggi, menggunakan lengannya untuk menghadang peluru untuk dirinya. Awalnya, dia yang seharusnya menghadang peluru untuk Jenderal Derek. Namun, kenapa malah Jenderal Derek yang menghadang peluru untuk dirinya? Leo dan para pengawal lainnya sangat panik saat melihat lengan kanan Derek tertembak. Jenderal Derek, teriak semua orang yang bergegas menuju ke arah Derek. Derek menarik pistol di tubuh pengawal itu dengan tangan kirinya, kemudian berteriak, "Jangan datang kemari. Serang balik. Serang balik. Ini adalah perintah. Hanya dengan menyerang balik baru kalian bisa melindungiku." Setelah berteriak, Derek menembak ke arah musuh yang ada di gunung dulu. Dor, dor. Derek menembakkan beberapa tembakan fatal berturut-turut dan membunuh semua musuh yang terlihat olehnya. Keahliannya dalam menembak sangatlah hebat. Dia bisa menembak dengan kedua tangannya. Meski dia menggunakan tangan kiri, tembakannya juga tetap akurat. Saat mendengar perintah dari Derek, Leo dan pengawal lainnya baru sadar bahwa hanya dengan menyerang balik mereka baru bisa melindungi Jenderal Derek dengan baik. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menghadang semua peluru musuh yang begitu banyak hanya dengan mengandalkan tubuh mereka yang kurang dari 10 orang? Setelah semuanya mengorbankan diri mereka, Derek juga akan sulit menghindari kematian. Setelah memahami kebenaran ini, semua orang mulai menarik pistol mereka untuk melakukan serangan balik. Musuh menyergap dari sisi kiri dan kanan gunung. Jadi, mereka berpencar menjadi dua untuk menghadapi musuh di kedua sisi gunung. Derek, Leo dan beberapa pengawal terpilih ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam medan tempur dan memiliki keterampilan yang gesit. Meski musuhnya banyak dan mereka hanya beberapa orang, tapi mereka tetap mampu bertarung dengan sengit.
Musuh menggunakan roket untuk menghancurkan 3 mobil jeep terlebih dahulu dalam rangka mencegah Derek kabur dengan mobil. Pembaca sayangku, novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di FVZO. Waktu cari, jangan tambah. Pada saat ini, Cindy, Melissa dan Tiffany sudah selesai merias wajah dan sudah mengenakan gaunnya. Kini mereka sedang dalam perjalanan ke kediaman keluarga Chu. Kelopak mataku terus berkedut dan aku ada firasat buruk, kata Cindy dengan gelisah di dalam mobil. Cui, hari ini adalah hari istimewamu. Jangan mengucapkan kata-kata sial seperti ini. Kamu sepertinya terlalu gugup, makanya kamu merasa seperti ini, kata Tiffany. Benar, sebenarnya kamu tidak perlu gugup. Suamimu pasti akan memberimu kejutan. Melissa Sen tahu identitas Derek, jadi dia sangat percaya diri. Derek pergi saat tengah malam tadi dan masih belum kembali sampai sekarang. Aku sedikit khawatir akan dirinya, kata Cindy. Jika kamu khawatir, kamu bisa menelepon dan bertanya padanya, kata Tiffany. Baik. Cindy merasa perkataan Tiffany masuk akal, jadi dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Derek. Namun, ternyata nomor Derek tidak bisa dihubungi. Saat mobil jeep yang dinaiki Derek tadi terbalik karena gelombang kejut dari ledakan roket, ponselnya terjatuh di dalam mobil. Episode sebelumnya. Bab 35. Episode berikutnya. Bab 37. Seperti Dewa Perang. Bab 37. Kemudian, musuh meledakkan mobil jeep lagi. Ponsel Derek dan ponsel Leo juga telah hancur. Tentu saja Cindy tidak bisa menghubunginya. Saat ini, Derek sedang bertarung sengit dengan musuh. Nomornya tidak bisa dihubungi, kata Cindy. Firasatnya pun semakin memburuk dan hatinya semakin bergejolak. Bagaimana bisa begini? Apa dia benar-benar melarikan diri? Tiffany juga sedikit khawatir. Kalian tidak perlu khawatir. Aku percaya dengan Tuan Derek. Dia mungkin ingin memberi kejutan pada kita. Jadi dia sengaja mematikan ponselnya, kata Melissa. Dia sangat percaya pada Derek. Bagaimana mungkin direktur perusahaan bintang bisa melarikan diri? Cindy mengingat perkataan Derek sebelum dia pergi tadi malam bahwa dia harus menunggunya di kediaman keluarga Chu dan Derek akan memberikan kejutan besar padanya. Perkataan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Melissa barusan. Jadi Cindy mempercayainya. Baiklah. Lagi pula, kita sudah merias wajah dan mengenakan gaun. Semuanya sudah siap dan hanya tinggal menunggu Derek. Kita lebih baik menunggunya di kediaman keluarga Chu sesuai dengan rencana awal, kata Cindy. Saat tiba di kediaman keluarga Chu, di sana sudah sangat ramai dan sebagian besar kerabat sudah tiba. Semua anggota dan kerabat keluarga Chu sangat terkejut saat melihat Melissa Sen, manajer perusahaan bintang juga datang kemari. Manajer Sen, hal apa yang membawamu datang kemari? Kehadiranmu akan membuat keluarga Chu sangat tersanjung. Silakan masuk. Ayah Vivi, Jason, segera berkata dengan sangat sopan. Manajer Sen, apa kamu berdandan sebagai pengiring pengantin untuk menjadi pengiring pengantin Vivi? Ibu Vivi, Aini, berkata sambil tersenyum bahagia. Bukan. Aku datang untuk menjadi pengiring pengantin Cindy, nona besar keluarga Chu, kata Melissa.
Senyuman Aini tiba-tiba menjadi kaku dan saat inilah dia baru menyadari Cindy sudah mengenakan gaun pengantin dan berdandan selayaknya pengantin wanita. Cindy yang sudah didandan sungguh sangat cantik dan perubahannya juga sangat besar. Jadi saat Jason dan Aini baru melihatnya untuk sesaat mereka tidak bisa mengenalinya. Mereka hanya mengenali Melissa dan Tiffany yang tidak banyak berubah. Tentu saja mereka harus menyambut Melissa, manajer perusahaan bintang dengan ramah. Selama memiliki hubungan yang baik dengan manajer, mungkin ke depannya dia akan memberikan beberapa proyek untuk keluarga Chu. Namun, hati mereka langsung berubah kecewa saat mengetahui bahwa Melissa datang kemari untuk menjadi pengiring pengantin Cindy. Cindy hanyalah manajer departemen pengembangan proyek perusahaan bintang dan baru saja bekerja selama beberapa hari. Tapi ternyata dia bisa meminta seorang manajer untuk menjadi pengiring pengantinnya. Bagaimana dia bisa begitu akrab dengan Melissa, seorang manajer perusahaan bintang? Mereka tidak bisa memahami situasinya, tapi mereka masih mempersilakan Melissa untuk masuk ke dalam. Bagaimanapun juga, dia adalah manajer perusahaan bintang. Cindy malah diabaikan, tapi ini adalah rumahnya sendiri. Dia bisa masuk sendiri tanpa harus dipersilakan. Jadi dia menarik Tiffany untuk masuk bersamanya. Vivi Chu juga sudah merias wajah dan mengenakan gaun pengantin. Selain itu, dia dikelilingi oleh belasan pengiring pengantin. "Kakak, kamu benar-benar berani datang ya?" kata Vivi sambil tersenyum. "Aku juga bagian dalam keluarga ini. Kenapa aku tidak boleh datang?" kata Cindy. "Perkataan yang bagus. Aku juga tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri. Hari ini aku dan Dex sudah mengundang semua orang yang terkenal di kota selatan. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku," kata Vivi. Dia sebenarnya khawatir Cindy tidak berani datang. Kalau Cindy tidak datang, lalu bagaimana dia berkesempatan untuk mempermalukannya? Setelah itu, Vivi berkata lagi, "Lihatlah aku. Ada begitu banyak pengiring pengantin. Sedangkan kamu, hanya ada 2 orang. Kamu saja sudah kalah dalam hal pengiring pengantin." Vivi memandang 2 pengiring pengantin di sebelah Cindy setelah selesai berbicara dan sangat terkejut saat menyadari salah satu dari mereka ternyata adalah Melissa, manajer perusahaan bintang. "Manajer Sen, kamu juga datang kemari?" "Benar. Aku datang untuk menjadi pengiring pengantin kakakmu," kata Melissa. "Kakak, ini adalah salahmu. Tidak apa-apa kalau memalukan dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melibatkan manajer Sen dan membuatnya dipermalukan bersamamu juga?" kata Vivi lagi. Pada saat ini, beberapa kerabat juga datang kemari dan bertanya, "Cindy, apa kamu sudah memesan hotel? Di mana kalian berencana untuk mengadakan pernikahan kalian?" Cindy mulai merasa kurang percaya diri dan berkata, "Aku tidak tahu diadakan di mana. Derek bilang dia sudah mengaturnya." Begitu perkataannya keluar, langsung terdengar ejekan dari berbagai sisi. "Kamu benar-benar berharap pecundang itu bisa mengadakan pesta pernikahan untukmu? Kamu bahkan sudah mengenakan gaun pengantin sebelum memesan hotel. Apa kamu tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Gadis bodoh. Aku menyarankanmu untuk segera melepas gaun pengantinmu. Jangan mempermalukan dirimu di sini lagi." Wajah Cindy sangat muram saat mendengar perkataan semua orang.
Dia sangat ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Saat ini, di sisi lain, Derek memimpin Leo dan yang lainnya untuk berperang mati-matian dengan musuh. Situasi di pihak Derek menjadi semakin berbahaya karena musuh bersembunyi, sedangkan dia berada di sisi terbuka. Jumlah mereka juga lebih sedikit dan agen khusus yang dikirim oleh negara Laos adalah prajurit elit yang juga berpengalaman. Tidak lama kemudian, Derek, Leo dan 8 pengawal sudah menghabiskan semua peluru yang mereka bawa. Tepat pada saat kritis karena kehabisan peluru, tiba-tiba terdengar deru pesawat tempur di udara yang tidak terhitung jumlahnya sedang bergerak menuju ke sana. Pesawat tempur ini terus menjatuhkan bom ke tempat persembunyian musuh di kedua sisi jalan raya. Pembaca sayangku, novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di FVZO. Waktu cari, jangan tambah. Episode sebelumnya, bab 36. Episode berikutnya, bab 38. Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 38. Derek, Leo dan yang lainnya langsung bersemangat. Bala bantuan akhirnya datang. Duar, duar, duar. Suara ledakan terus terdengar di kedua sisi gunung. Agen khusus dari negara musuh yang bersembunyi di gunung diledakkan sampai darah dan dagingnya terhempas kemana-mana. Setelah lewat beberapa saat, pasukan elit operasi khusus bersenjata ringan juga tiba dengan cepat. Mereka tahu bahwa tadi Derek sudah bertarung sengit dengan musuh saat melihat 3 mobil jeep yang diledakkan dan lengan kanan Derek yang berdarah. Dewa Perang, kami datang kemari untuk melindungimu atas perintah Komandan Morgan, kata Kapten pasukan elit operasi khusus setelah menghampiri Derek dan memberi hormat. Musuh berada di dua sisi gunung ini. Segera luncurkan tembakan, kata Derek. Baik. Setelah itu, pasukan elit operasi khusus ini segera menembak dengan brutal ke arah sisi kiri dan kanan gunung. Teriakan terus terdengar dari gunung dan agen negara musuh yang bersembunyi pun tertembak satu demi satu. Tidak lama kemudian, mobil lapis baja yang dikirim oleh Morgan juga melaju ke sana dan menembaki kedua sisi gunung. Saat ini, kendaraan dengan pasukan dalam jumlah besar juga sudah tiba. Begitu tiba, pasukan ini dengan siap siaga mengepung Derek dari segala sisi. Morgan juga tiba setelah itu. Morgan tiba-tiba berkeringat ketakutan saat melihat lengan kanan Derek berlumuran darah. Dewa Perang, apa kamu baik-baik saja? Morgan buru-buru menghampirinya dan bertanya. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Aku tidak akan mati jadi kamu tidak perlu panik, kata Derek. Aku datang terlambat sehingga membuat Dewa Perang terluka. Aku benar-benar layak dihukum mati. Morgan menyalahkan dirinya sendiri. Pasukanmu datang tepat waktu. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku akan diserang? Tanya Derek. Aku menerima informasi darurat dari atasan tidak lama setelah kamu pergi. Pihak kita mengetahui rencana musuh untuk membunuhmu. Setelah mengetahui bahwa agen khusus musuh akan menyerangmu di tengah jalan, aku segera mengirim pasukan untuk menyelamatkanmu. Tapi sayangnya masih terlambat dan membuatmu terluka, kata Morgan. Ternyata begitu. Jangan banyak bicara dulu. Cepat suruh orang-orangmu berhenti mengebom. Jangan menyia-nyiakan amunisi lagi, kata Derek. Pada saat ini, kedua gunung itu sudah hampir rata dengan tanah karena dibombardir oleh tembakan artileri yang kuat.
Sementara itu para musuh sudah lama mati karena ledakan yang brutal tadi. Baik. Morgan segera memerintahkan anak buahnya. Segera hentikan pengeboman. Kemudian utus orang ke gunung untuk memeriksa dan tangkap jika ada yang selamat. Pembaca sayangku, novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di FVZO. Waktu cari. Jangan tambah. Bawahan segera menyampaikan perintah untuk menghentikan pengeboman dan mengutus 2 kelompok pasukan ke 2 sisi gunung untuk memeriksa situasi. Minta dokter militer datang kemari untuk mengobati luka Dewa Perang. Morgan segera meminta orang untuk memanggil dokter militer kemari saat melihat luka Derek yang terus berdarah. Dokter militer tiba. Dia memeriksa luka Derek dan berkata, "Dewa Perang, lukamu agak parah. Pelurunya sudah mengenai tulang. Butuh waktu yang agak lama untuk mengeluarkan pelurunya. Jadi aku akan membiusmu terlebih dahulu. Tidak perlu menggunakan obat bius. Aku masih harus bergegas ke pesta pernikahan nanti. Cepat bantu aku untuk mengeluarkan pelurunya," kata Derek. "Peluru sudah mengenai tulang. Jadi akan sangat sakit jika tidak menggunakan obat bius," kata dokter militer. "Tidak apa-apa. Aku bisa menahannya." Zaman dulu ada jenderal yang berani mengikis tulang yang terkena racun untuk mengobati lengannya. Dan hari ini aku, Derek, tidak akan menggunakan obat bius untuk mengeluarkan peluru yang mengenai tulang. Cepat lakukan. Derek bahkan tidak ingin menggunakan obat bius karena sangat ingin pergi ke pesta pernikahannya dengan Cindy. Jika menggunakan obat bius, seluruh lengannya akan mati rasa. Bukankah dia tidak bisa merasakan apa-apa jika Cindy memegang lengannya nanti? Dewa Perang, kamu masih ingin melanjutkan pesta pernikahan dalam situasi seperti ini? Morgan berkata dengan sangat terkejut. Tentu saja tetap dilanjutkan. Aku sudah berjanji pada istriku bahwa aku akan memberinya kejutan hari ini. Aku tidak ingin mengecewakannya lagi. Aku harus melakukan apa yang sudah aku katakan, kata Derek. Namun, intelijen mengatakan agen musuh memiliki 2 rencana aksi. Selain menyerangmu di tengah jalan, mereka juga akan menyerangmu di pernikahanmu. Sekarang rencana pertama mereka sudah gagal dan mereka pasti akan menyerangmu di pesta pernikahan. Musuh sedang bersembunyi, jadi kita tidak terlalu bisa mewaspadai mereka. Kamu adalah orang penting di negara Myanmar. Tidak boleh sampai terjadi apa-apa padamu, kata Morgan. Episode sebelumnya. Bab 37. Episode berikutnya. Bab 39.